Ya, kita mereview kembali apa yang telah kita bahas di hari pertama, hari kedua, malam ini hari ketiga. Masih ingat? Manusia biasa, manusia yang tidak mengerti dhamma, begitu terjadi kontak melalui 6 indria, kalau berkenaan kontak itu hal-hal yang menyenangkan, maka dia akan menyambut, menikmati, gembira dalam hal kontak itu. Kalau ini diulang-ulang, maka akan jadi kebiasaan. Kebiasaan bergembira dalam kesenangan-kesenangan indria, kalau ini terus dilakukan terus-menerus, ini akan jadi timbunan kekotoran batin yang disebut sebagai kama asawa. Begitu juga kontak yang sebaliknya, kalau 6 indria kita kontak dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, maka muncul penolakan. Ya. Kalau ini terus diulang-ulang melalui 6 indria, ini akan jadi kebiasaan. Kebiasaan untuk menolak itu disebut sebagai patiga. Ya, patiga. Kalau ini terus berulang akan menjadi patiga nusaya, kekotoran batin yang laten. Nah, ini terjadi pada manusia biasa. Jadi manusia biasa yang tidak mengerti dhamma, ketika kontak dengan perasaan, misalnya sakit jasmani, kontak kakinya dengan sakit jasmani, dia tidak suka dengan sakit jasmani, maka kebencian muncul. Kalau kebencian muncul, dia mengalami 2 anak panah. Anak panah yang pertama, kakinya sakit secara fisik. Anak panah yang kedua, mentalnya sakit secara batin. Dia jengkel, dia marah, dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus pahami. Terjadi tidak kira-kira? Mengalami tidak? Ya. Jadi, ketika kita mengalami di dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti kalau kita tahu proses ini, itu bagus. Berarti kita sudah ada kesadaran. Itu hari pertama ceritanya begitu. Hari kedua ceritanya bagaimana ya? Masih ingat? Duka. Apapun kontak melalui 6 indria, apapun kontak yang kita alami melalui 6 indria, itu akan menjadi duka kalau kita menyenangi atau menolak. Sikap batin menyenangi atau menolak tidak lain itu adalah perwujudan dari keakuan. Itu. Jadi apapun pengalaman-pengalaman melalui 6 indria itu wipaka kama kita. Buah dari perbuatan-perbuatan kita. Ada orang di kehidupan lampau, perbuatannya diisi dengan kebajikan, sehingga di masa sekarang dia sedikit mengalami kontak dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada gak? Tidak pernah merasakan kelaparan, tidak pernah merasakan kesusahan, makanannya pun juga dipilih-pilih, dapat makanan yang enak-enak. Tetapi ada juga yang mengalami sebaliknya. Ini buah dari karma orang itu di masa lampau. Jadi apapun kontak melalui 6 indria, ini akan menjadi duka kalau kita menyenangi atau menolak. Itu cerita yang hari pertama. Suka dan tidak suka inilah yang menyetir kehidupan manusia pada umumnya. Orang disetir oleh mood. Kalau hidupnya disetir oleh mood, batinnya seperti gelombang. Kadang bahagia, kadang dia menderita. Seperti yang kita ketahui, mood atau perasaan ini
satu jentikan jari bisa berubah. Betul tidak kira-kira? Ada yang tidak setuju? Nah, itu hari kedua. Nah, ini hari ketiga. Dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, instruksi saya cuma satu. Ya. Arahkan perhatian pada nafas. Setiap tarikan nafas, upayakan untuk sadar ada nafas masuk. Setiap hembusan nafas, upayakan sadar ada nafas keluar. Apapun yang bukan nafas, abaikan. Ingatan-ingatan tentang masa lalu itu bukan nafas, abaikan. Rencana-rencana tentang masa depan itu juga bukan nafas, abaikan. Dengan kata lain, apapun yang bukan nafas tidak usah diperdulikan. Pintu sudah dikunci atau belum ya, abaikan. Kompor sudah dimatikan atau belum ya, abaikan. Kembali ke nafas. Apa tujuannya? Kita berlatih demikian, tujuannya untuk mengumpulkan konsentrasi. Mengumpulkan konsentrasi. Apa yang disebut sebagai konsentrasi? Konsentrasi adalah kondisi batin di mana kesadaran bersatu dengan objek yang disadari. Citasa ekagata, bersatunya kesadaran dengan objek yang disadari, ini yang disebut sebagai konsentrasi. Ketika pikiran terkonsentrasi, artinya tidak ada pikiran yang lain. Itu pikiran terkonsentrasi. Orang kalau lagi dia senang baca novel misalnya atau komik gitu, ini bisa fokus dia. Ini bisa nggak kelihatan nih sebelah-sebelah apa nggak. Itu artinya dia sedang terkonsentrasi. Tetapi konsentrasi yang dimaksud di sini tentu sama-sama bukan konsentrasi yang salah. Orang mau nyopet juga dia butuh konsentrasi. Ya, lihat kiri kanan gitu diikutin terus. Itu juga butuh konsentrasi. Kalau dia nggak konsentrasi, waduh, bisa salah kantong nanti. Ya. Tapi itu mica samadhi, konsentrasi yang salah. Kenapa kita butuh mengkondisikan batin kita bisa terkonsentrasi? Berdasarkan pengalaman sendiri yang saya amati. Hari pertama batin mungkin berontak. Hari kedua sudah agak tenang. Hari ketiga saya perhatikan semuanya udah seperti mencapai nibbana semua muka-mukanya. Saya perhatikan wajah-wajahnya semuanya kelihatan damai gitu, tenang gitu. Ya. Apa saya salah lihat ya? Bagaimana saudara, batin saudara? Apakah hari ketiga ini lebih tenang dibanding hari pertama? Ya, lebih tenang. Lebih damai? Ya, lebih damai. Tidak merasakan sakit? Masih tuh merasakan sakit. Ya. Tetapi walaupun jasmani mengalami sakit, tetapi batin akan menjadi lebih tenang. Dari hari pertama, kedua, dan ketiga, seharusnya saudara bisa menarik satu pelajaran. Yang datang hari ketiga ini nggak tahu dia ceritanya macam mana ini. Wajah-wajah baru ini, aduh. Dari pengalaman kita berlatih hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kita sebetulnya bisa narik satu pelajaran. Pelajaran apa yang bisa kita peroleh? Ketika batin tidak mengharapkan, ketika batin menolak sesuatu, maka muncul kegelisahan, ketidaknyamanan di dalam batin. Ketika batin menginginkan sesuatu, itu juga akan menimbulkan ketidaknyamanan. Menginginkan maupun tidak menginginkan sesuatu di dalam praktek meditasi, ini akan mengacaukan konsentrasi. Sakit itu artinya normal kalau masih bisa rasa sakit. Kalau duduk berjam-jam tidak terasa sakit, jangan-jangan lumpuh. Ya udah.
Jangan-jangan lumpuh, duduk berjam-jam dah rasa sakit, jangan-jangan lumpuh. Ya. Jadi setelah kita mengerti punya jasmani, mengalami sakit jasmani, duduk lama kaki sakit, ini wajar. Ketika kita bisa menerima ketidaknyamanan fisik ini sebagai satu hal yang wajar, kan mulai kita bisa melihat apa yang Sang Buddha sabdakan. Ketika tidak ada penolakan di situ, maka tidak ada penderitaan. Kalau kita menyenangi rasa damai, tenang gitu. Atau ada orang buka pintu, krek gitu. Hampir masuk jana, gara-gara pintu nih keluar lagi. Muncul kebencian. Ya toh? Nah, dari setiap praktek ini harus kita amati. Harus kita amati. Jadi, penting sekali memposisikan batin kita itu dalam kondisi yang tenang. Tetapi ketenangan saja ini tidak menyelesaikan masalah. Mencapai tingkatan-tingkatan samadhi, tingkatan-tingkatan jana, ini pekerjaan belum selesai. Ya, ini batu loncatan yang pertama. Ya. Batu loncatan yang pertama. Ada pekerjaan yang lain yang harus kita lakukan untuk bisa bebas dari penderitaan. Ya. Jadi mulai besok kita belajar. Kalau hari pertama, kedua, ketiga, apapun yang bukan nafas kita abaikan, kembali ke nafas. Mulai besok 2 hari lagi, ya mudah-mudahan ada yang mencapai dalam 2 hari ini. Apa saja yang muncul di dalam batin, perhatikan. Ketika dia muncul, perhatikan. Ketika dia berkembang, perhatikan. Ketika dia lenyap, perhatikan. Tapi kalau tidak mampu memperhatikan itu, kembali ke hukum yang pertama. Apapun yang bukan nafas, abaikan. Ya. Jadi ketika memperhatikan apapun yang muncul di dalam batin, ada hal-hal yang harus dihindari. Yang pertama, tidak usah jadi komentator. Itu sering kan? Nah, tidak usah jadi komentator. Kalau kita jadi komentator, ceritanya jadi panjang. Duduk berjam-jam bisa tidak terasa, ya. Tapi kita tidak meditasi, tapi kita ngobrol di dalam batin. Ya, tentu ini tidak baik. Daripada seperti ini, lebih baik kita kembali memperhatikan nafas, mengumpulkan konsentrasi. Ya. Jadi dari hari pertama, kedua, ketiga, ini kita mengembangkan kesadaran sati sampajanya, mengumpulkan konsentrasi. Ngasah pisau 3 hari. Pisaunya sudah tajam, apa saja yang muncul disadari. Dia berkembang, dia lenyap, disadari. Kalau kita ikut keseret dalam percakapan di dalam batin, kembali kita hanya memperhatikan nafas. Jadi seperti itu. Kenapa ini penting? Dari hari kedua saya katakan, apa yang terjadi dari pengalaman-pengalaman 6 indria itu sebetulnya tidak penting. Apa yang kita alami melalui 6 indria itu tidak penting. Yang lebih penting sebetulnya bagaimana kita bereaksi setelah kita mengalami kontak melalui 6 indria. Inilah yang lebih penting. Kenapa? Karena loba dosa moha muncul dari situ. Kontak itu hanya satu jentikan jari. Tapi reaksi dari kontak itu bisa berkepanjangan. Contoh, kontak itu hanya satu jentikan jari. Tapi reaksi dari kontak itu berkepanjangan. Kalau kita tidak mengembangkan kesadaran, bayangkan. Sementara orang yang tidak terpelajari ini, dia sudah terbiasa kepada kebiasaan-kebiasaan lama. Kalau senang, nikmati, kejar, dapatkan. Kalau tidak senang, tolak, hancurkan. Ini kan kebiasaan-kebiasaan lama. Kalau dia tidak mengembangkan kesadaran, dia pasti akan terseret
Begitu kontak dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia dimakan sama pikirannya sendiri. Pikiran yang tidak terkendali ini musuh yang sangat jahat. Kalau ada orang jahat kepada kita, misalnya di Palembang ada orang yang jahat sama kita, dia mau bunuh kita. Kita takut tentunya. Kita lari ke Jakarta, kita rasa lebih aman. Kenapa? Karena sudah cukup jauh. Kalau masih kurang jauh, kita lari ke Australia. Lebih rasa aman lagi. Kalau ada orang jahat sama kita. Tapi kalau pikiran yang tidak terkendali ini jahat sama kita lari ke Jakarta, dia ikut nggak? Kita lari ke Australia, dia ikut. Kita lari ke Kutub Selatan, Kutub Utara, ikut nggak dia? Nggak tahan, dia pasti ikut. Nggak peduli mau dingin, mau panas, dia ikut. Inilah kita harus hati-hati. Kalau ada orang jahat sama kita, ada yang lebih jahat lagi daripada orang itu. Siapa? Pikiran yang tidak terkendali. Orang bisa dibuat tidak enak makan, tidak enak tidur, ya, bahkan tidak bisa tidur, dikerjai sama pikirannya sendiri. Oleh karena itu, penting untuk kita belajar mengembangkan kesadaran. Pisaunya kalau sudah diasah tajam, kita gunakan untuk mengamati, menjaga 6 pintu indera kita. Ketika kontak terjadi, ketahui apa reaksi yang muncul. Ini penting sekali untuk dimengerti, untuk diamati, dilihat. Ternyata yang membuat saya menderita bukan karena dipukul orang, tapi karena kebencian yang terus berkembang, terbakar oleh kebencian dan jahatnya pikiran yang tidak terkendali, dia akan terus berlipat ganda. Dan pikiran ini hebatnya dia nggak kenal lelah. 7 hari dalam seminggu disuruh kerja, tahan dia. Tahan. Jasmani bagaimana? Kuat. 7 hari seminggu nggak istirahat, kerja terus. Ambruk jasmani. Oleh karena itu penting sekali ya menggunakan kesadaran yang sudah kita kembangkan, mengamati setiap kontak melalui 6 indera. Setelah fasa terjadi, perasaan muncul. Ketika perasaan muncul, persepsi tentu ada di situ, bagaimana kita bereaksi. Menyenangi atau membenci. Tidak tahu dalam kondisi batin seperti apa, berarti sedang dalam kondisi batin yang bodoh. Ya, gampang kan? Nah, jadi setiap waktu ini harus kita kembangkan. Dan praktek yang paling mudah sebetulnya kalau mau praktek pada saat makan. Pada saat makan. Pada saat makan begitu banyak makanan, begitu mata kontak dengan makanan, enak, 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 nak ngambil dua. Ini banyakan dikit. Itu harus diamati. Diamati. Jadi kadang-kadang ini para biku saya kadang suka dengar kolesterol tinggi, terus darah tinggi, terus bikunya bilang begini, inilah gara-gara umat yang dananya begini-begini. Pernah dengar gitu gak? Padahal saya tidak pernah melihat ada biku yang disuapin sama umat makanannya atau diambilin. Jadi dia sakit, umat katanya dana gitu. Ya salah sendiri dia nggak menjaga pikirannya. Sudah tahu kolesterol tinggi, misalnya gula tinggi, dibawain duren, dia makan pula banyak-banyak. Ini gara-gara dikasih duren. Gara-gara dia nggak bisa mengendalikan pikirannya, sehingga pikirannya itu didorong oleh nafsu indria, menggerakkan tangannya tidak sadar, dia ngambil bukan cuma satu, sepiring dibawa, terus darahnya tingginya naik, kolesterol naik, gula naik, siapa yang disalahin? Nah,
Umatnya nggak berani protes pula. Ya. Jadi penderitaan maupun kebahagiaan kita, kalau kita mengerti apa yang Sang Buddha sampaikan ini, kita tidak menyalahkan orang lain. Tidak ada orang lain yang bisa membuat kita menderita. Kalau ada orang lain yang bisa membuat orang lain menderita, berarti Buddha tidak bisa bebas dari penderitaan. Pernah dengar cerita Buddha dicaci maki sama orang? Sama Pertapa Bharadwaja, Pertapa botak kata dia. Kalau tidak begawi jangan makan. Ya, kan kasar juga ya. Gitu. Terus dicaci maki, inilah hebatnya Buddha. Dia tidak marah, tidak balas, justru dia bertanya, Pak, di rumah kau kadang-kadang datang tamu dah? Iya, datang. Udah ganti topik kan sebetulnya. Iya, datang. Kalau tamu datang, kau suguhi makanan atau minuman dah? Iya, pasti. Kalau tamunya udah makan, makanan itu punya siapa? Ya masih punya aku lah. Aku juga mak itu, Pak. Kau tuh ngomong mak itu, aku tidak terima. Kau makan baik dewek. Itu hebatnya Buddha. Ya. Pernah dengar cerita ini toh? Nah, tapi pakai bahasa Palembang kita ceritanya. Jadi yang membuat kita menderita maupun bahagia adalah bagaimana cara kita bereaksi ketika kontak terjadi. Kalau kita tidak mengembangkan kesadaran, maka kita bereaksi mengikuti kebiasaan lama. Suka maupun tidak suka. Kalau kita menyukai sesuatu, maka kecenderungan semakin kita suka, maka pikiran akan semakin mengarah ke situ. Pikiran akan semakin mengarah ke situ, maka kecenderungan untuk menikmati, menggenggam, melekat ada di situ. Apapun yang menyenangkan, kalau itu dilekati, itu akan menjadi duka ketika barang yang kita lekati berubah. Kalau barang yang kita lekati tidak berubah, perasaan kita terhadap barang itu yang berubah, maka jadi duka. Betul apa betul? Nah, ini harus kita lihat ke dalam diri kita sendiri sebagai praktek. Ini bukan teori yang harus dihafal. Ini bukan teori, tapi ini kita lihat ke dalam batin kita sendiri. Kita jadikan ini sebagai satu pengalaman hidup. Supaya apa? Supaya kita betul-betul paham. Jadi yang paling penting ketika kontak terjadi, bagaimana kita bereaksi. Ini penting untuk dilihat. Kalau kita mulai mengamati itu, berarti kita sudah mulai praktek yang namanya Satipatthana. Pernah baca Satipatthana Sutta? Khotbah tentang penegakan sati, 4 cara menegakkan sati. Ketika terjadi kontak, persepsi muncul, perasaan muncul, berkenaan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan misalnya. Kalau kita mengamati hal demikian, ada terjadi perubahan tidak pada jasmani? Coba kita mengamati diri saya sendiri. Misalnya, aduh pedesnya nih, gigit cabai pedes. Ada perubahan tidak? Atau kita kontak dengan hal yang tidak menyenangkan, emosi muncul. Ada perubahan pada jasmani tidak? Mengetahui jasmani yang berubah berarti ada kesadaran. Biasanya kalau orang emosi, ya napasnya jadi tenang gitu ya. Ya, sinar mukanya jadi bersinar gitu. Tentu terjadi perubahan kan kalau kita lagi emosi. Ya, contohnya saya sendirilah, kalau saya lagi jengkel, muka saya itu nggak bisa ditutupi. Gitu. Muka jeleknya itu langsung keluar gitu, nggak tahu dari mana. Itu terjadi perubahan. Kalau kita mengamati ini, ada perubahan. Napas kita jadi cepat misalnya.
muka kita jadi merah karena kita marah atau jengkel. Mengetahui ini berarti kita ada kesadaran. Kira-kira apa hanya jasmani yang berubah? Perasaan berubah tidak? Perasaan juga bisa berubah. Bukan hanya perasaan toh, kadang-kadang muncul juga bentukan-bentukan berpikir. Nah, ini harus diamati. Dan ini terjadi di dalam diri siapapun yang belum mencapai kesucian. Inilah bahan-bahan yang harus kita kumpulkan untuk membuat yang namanya kebebasan dari penderitaan ini butuh bahan-bahan ini. Ya. Kalau tidak ada kekotoran batin, apalagi yang mau dibersihkan? Ya toh? Masih ada kekotoran batin toh? Masih, masih. Saya nunjuk saya sendiri lah. Masih. Jadi kita masih punya bahan yang harus dikerjakan. Dengan mengembangkan kesadaran kita akan tahu. Kalau kita tahu, begitu kita sadar, maka kita tidak jadi lagi bulan-bulanan dari pikiran. Tidak lagi jadi tertipu oleh pikiran. Ketika kita mengembangkan kesadaran, begitu kontak terjadi, passa pacaya wedana, perasaan muncul, kita melihat itu sebagai perasaan, bukan perasaanku, aku yang merasa. Kalau dia bisa melihat itu hanya sebagai perasaan, kalaupun muncul duka, itu hanya sesaat. Tapi kalau dia tidak mengembangkan kesadaran, dia anggap perasaan itu sebagai aku, diriku, maka itu terus berlipat ganda. Pikirannya terus berkembang, beranak pinak. Akhirnya tidur tidak enak, makan tidak enak. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Jadi orang stres, orang gila, ya, pada umumnya karena dia tidak bisa melihat batinnya dengan cara seperti ini. Karena dia tidak bisa melihat batinnya dengan cara seperti ini, kemudian dia melekati apa yang dia persepsikan, maka orang seperti itu bisa gila. Kita ini juga kan masih masuk kelompok orang gila sebetulnya. Cuman kadarnya aja tipis, beda-beda tipis. Kenapa saya katakan kita ini masih kelompok orang gila? Apa yang sebetulnya wajar, kita pikir nggak wajar. Ketika orang bisa melihat segala sesuatu sebagai wajar, normal, memang demikian adanya, maka kesedihan sebetulnya tidak bisa muncul. Berpisah dengan yang dicintai, wajar atau tidak wajar? Untung rugi, dipuji, dicela, sakit, sehat, wajar tidak wajar? Wajar kan? Nah, besok-besok kalau jasmaninya sakit, aku wajar mengalami sakit, aku takkan mampu menghindari sakit. Bisa diobati, obati. Tidak bisa diobati, mati. Gampang kan? Simple kan? Jadi kalau mau bahagia hidupnya, yang pertama jangan dibikin ruwet, dibuat simple. Kalau masalah bisa diselesaikan, kenapa harus stres? Kalau nggak bisa diselesaikan, kenapa juga harus stres? Orang nggak bisa diselesaikan. Waktunya tidur, tidur aja. Jangan sampai jadi bulan-bulanan pikiran. Ya. Jadi bulan-bulanan pikiran, diancam, ditakut-takuti, ya, dibikin kita was-was. Itu kerjaan siapa punya? Pikiran siapa? Pikiran sendiri yang tidak terlatih. Ya. Waktu di Sri Lanka, saya cari di hutan, mau menginap di satu gua. Besar guanya. Ya, lebih panjang dari ini, lebih lebar lagi. Gelap sekali guanya. Gitu. Masuk situ perasaan saya nggak enak. Ini kayaknya saya ada yang ngawasi begitu. Terus saya lihat temboknya itu semua ditulis pakai tulisan
Singhala pakai arang. Dulu ada biku tinggal di situ, gila. Saya masuk situ, perasaan saya nggak enak. Terus saya bilang, saya mau tidur, cekek-cekek lah. Waktunya tidur, tidur. Ya sudah tidur. Besok pagi bangun, loh masih hidup berarti. Ya. Jadi kalau mau bahagia jangan dibuat ruwet. Setiap masalah kalau bisa diselesaikan, kenapa kita harus berpikir berlebihan? Memangnya apa yang kita pikirkan berlebihan, khawatir berlebihan, emang itu nanti dibawa mati? Mati semuanya juga ditinggal, ya toh? Nah, jadi besok-besok yang malam ini dengar ceramah ini harusnya lebih bahagia. Kalau nggak bahagia, syukurin. Ya. Jadi yang paling penting ketika kontak terjadi, bagaimana kita bereaksi. Bagaimana kita menanggapi pengalaman hidup kita, disinilah letak kebahagiaan maupun penderitaan. Masalah yang sama, kalau kita bereaksi berbeda, itu akibatnya juga berbeda. Contoh ketika mengalami rasa sakit. Bisa tidak orang mengalami rasa sakit tapi tidak menderita batinnya? Bisa tidak? Tidak bisa. Saya pernah dapat cerita dari kakak ipar saya ketika dia melahirkan. Waktu itu melahirkan normal. Waduh, luar biasa sakitnya, kata dia mules, wah pokoknya saya nggak pernah ngalamin ya, jadi nggak tahu. Gitu. Kalau yang pernah mengalami lahir normal, sakit sekali. Ada yang pernah mengalami lahir secara normal, melahirkan anak secara normal, sakit tidak? Sakit sekali, mules, begini, begitu, wah sakit sekali. Walaupun jasmaninya mengalami sakit yang demikian hebat, kira-kira batinnya menderita tidak? Gara-gara anak inilah, kalau tahu mak ini aku pencet bah ini. Misalnya. Kan nggak begitu. Justru momen-momen itulah yang dinanti-nantikan. Iya toh? Momen-momen itulah yang dinanti-nantikan. Walaupun jasmaninya didera oleh penderitaan, sakit yang luar biasa, tapi batinnya bahagia. Betul nggak kira-kira gitu? Masalahnya saya belum pernah ngalamin ya. Gitu. Dan tidak akan bisa mengalami. Jadi ternyata bisa kita, walaupun kita mengalami sakit secara jasmani, tapi batin kita tidak terluka, tidak menderita, bisa. Luka batin inilah yang harus kita sembuhkan dengan belajar Dhamma. Kalau penderitaan jasmani tidak bisa, tidak ada jalan. Kalau kita sudah dilahirkan, berarti sudah satu paket. Menjadi tua, sakit, mengalami kematian. Ini tidak bisa dihindari. Termasuk Buddha sekalipun. Tetapi berkenaan dengan penderitaan batin, dengan belajar Dhamma, praktek Dhamma, kita bisa mencabut penderitaan batin ini. Penderitaan jasmani ini nggak ada seper-sepernya, sedikit sekali. Itu, sedikit sekali. Dibandingkan dengan penderitaan batin. Dulu kejadiannya udah beberapa tahun yang lalu, kalau ingat lagi, jengkel lagi tidak? Ingat dia, kesel lagi. Itu penderitaan batin. Padahal kejadiannya sudah bertahun-tahun yang lalu. Karena kebodohan batin kita, kita dibuat lagi saro sama itu. Pikiran kurang ajar itu. Ya toh? Oleh karena itulah sekarang kita sudah mengerti, kita sudah diberi petunjuk, dikasih tahu jalannya supaya bisa bebas dari penderitaan. Jangan sia-siakan kesempatan. Mungkin ini nggak ada kesempatan kedua. Ya. Jadi praktek Dhamma. Jangan berhenti hanya berdana. Berdana, ya, kemudian menjalankan sila itu bagus. Berdana menjalankan sila masuk surga. Tapi surga itu juga tidak kekal. Surga cuma tempat liburan. Ya toh?
Surga itu cuma tempat liburan buat kita umat Buddha, bukan tujuan. Kalau duit banyak, kita bisa liburan, misal ke Bali, hotel bintang 5 misalnya. Kalau duitnya banyak, bisa nginep di situ sebulan misalnya. Ada sekarang hotel bintang 7 katanya saya dengar. Masuk situ pusing. Ya, nggak enak tidur, pusing bayar. Semalam 40 juta. Masuk situ pusing hotel bintang 7. Jadi kalau kita duit banyak, kita bisa pergi liburan ke hotel bintang 5. Tentulah hotel bintang 5 fasilitasnya beda dengan hotel bintang 3. Betul nggak? Kenyamanannya beda. Tetapi harga yang dibayar juga beda. Jadi kalau orang kebajikannya banyak, dia bisa lahir di alam-alam surga yang kebahagiaannya lebih tinggi. Tetapi walaupun duit banyak kalau nginep di hotel, ya lama-lama habis kalau udah begawe lagi. Ya, duitnya kan habis lama-lama kalau nggak bekerja lagi. Kalau duitnya habis apa masih bisa tidur di hotel bintang 5? Kena tendang, suruh keluar. Jadi kebajikan seseorang yang dilakukan, ini bisa mengantarkan dia lahir di alam-alam surga. Tapi kalau kebajikannya habis, dia meninggal lagi sesuai dengan karmanya. Jadi surga itu bukan tujuan, surga itu hanya tempat liburan. Nah, kalau yang lain tujuan terserahlah, gitu. Buat kita itu tempat liburan. Jadi sebagai umat Buddha ada tujuan yang lebih tinggi dari surga. Apa itu? Padamnya penderitaan. Padamnya penderitaan. Bagaimana penderitaan bisa padam? Tentu dengan jalan melenyapkan sumber dari penderitaan tersebut. Kalau dari kemarin kita duduk meditasi kan mengalami penderitaan. Entah itu sakit fisik, kadang-kadang fisiknya sakit, batinnya juga ikut sakit. Mengalami tidak? Coba diamati. Itu ciri-ciri orang batinnya menderita tuh. Kiri salah, kanan salah, duduk salah, berdiri salah, mau pulang malu. Iya tuh. Ciri-ciri batin yang menderita. Coba diamati, diamati. Ada pelajaran yang berharga. Siapa yang membuat kita menderita? Ternyata nafsu keinginan. Duduk maunya damai, tenang kayak arahat. Tapi nyata-nyatanya nyut, 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 nyut. Ingin tidak sakit, kenyataannya sakit. Menderita tidak? Menderita. Kalau ingin melihat ini lebih jelas lagi, kita perpanjang seminggu lagi nih latihan. Iya. Ketika mengalami sakit jasmani dan kita tidak mengharapkan sakitnya hilang, iya kan? Kita tidak mengharapkan sakitnya hilang, kita biarin aja sakit amati. Batin kita juga biasa-biasa aja. Sakitnya tambah kencang. Kita lihat itu hanya sebagai perasaan jasmani yang sakitnya semakin menusuk. Tidak ada di situ aku yang dilibatkan, kakiku tidak ada di situ. Kalau libatkan kakiku, dia pikirnya ini dasar kakiku potong bae ini kaki-kaki. Jengkel muncul. Tapi kalau kita melihat itu hanya sekedar sakit, tidak ada muncul perasaan jengkel. Kalau sakitnya berkembang, kita tidak mampu lagi menahan, kita rubah posisi, batin kita tetap tenang. Iya toh? Nah ini harus menjadi satu pengalaman. Ya. Jadi pengalaman sendiri. Kalau kita sudah mengerti ini, berarti kita tidak boleh lagi dibodohi oleh pikiran. Perasaan senang atau tidak senang, enak atau tidak enak, ini hanya sekedar perasaan. Ya. Apapun pengalaman indria yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, itu hanya sekedar pengalaman indria. Tidak ada di situ aku yang gembira, tidak ada. Kalau kita pikir kita gembira di situ, lah kita masuk lagi ke dalam perangkap
Kegembiraan apapun yang muncul dari pengalaman 6 indria, kekal atau tidak kekal? Tidak kekal. Apapun yang tidak kekal bisa kita bilang itu kebahagiaan? Tidak, itu penderitaan. Kalau itu penderitaan, masih kita mau kejar-kejar terus? Tentu tidak. Tetapi ini harus kita lihat sebagai satu pengalaman kita sendiri. Ya. Apa yang didengar ini hanya sekedar cerita. Cerita ini kita bawa ke dalam pengalaman, jadi cerita kita dewek. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan pada malam ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, pulanglah. Nah, ya. Misalnya timbul rasa marah, nah itu kalau misalnya dia makin dia memuncak atau kuat, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melakukan? Ya. Perasaan marah ini perasaan yang kasar, mudah diamati. Ini bahan baku yang bagus. Itu. Ketika kita marah, kita amati bagaimana kemarahan ini membuat batin kita tidak nyaman. Kita seperti diperas. Gitu. Ini kita harus tahu bagaimana rasanya sedang marah. Umumnya orang ketika dia marah, yang dia perhatikan apa yang menyebabkan dia marah. Bukan kemarahan itu sendiri. Ini dua hal yang berbeda ya. Apa yang menyebabkan dia marah dengan kemarahan itu sendiri, itu dua hal yang berbeda kan? Umumnya orang memperhatikan apa yang menyebabkan dia marah. Dengan kata lain, dia memperhatikan di luar dirinya. Dia tidak memperhatikan apa yang ada di dalam. Jadi ketika kita marah, kita lihat, oh ini perasaan marah. Bagaimana kemarahan ini yang telah muncul, membuat batin kita seperti apa. Ini kita coba amati. Tetapi kalau kita terus terseret dalam kemarahan, dan kemarahan itu terus berkembang, kita kembali ke nafas. Nafas itu jadi base camp kita untuk istirahat. Kembali ke nafas. Tarik nafas agak kasar. Kalau nafas itu pun juga tidak bisa, kita mundur lagi ke objek yang lebih kasar. Cangkamana. Meditasi jalan. Meditasi jalan, kalau itu masih terus muncul, jalannya lebih cepat. Kalau itu masih muncul juga, kita belum bisa nundukkan itu, kita chanting misalnya Iti Piso Gata. Jadi, begitu kira-kira. Itu pengalaman saya begitu. Iti Piso Gata itu sangat bagus. Daripada, iya dasar dia itu kurang ajar betul. Terus kita dimakan sama pikiran kita tuh. Daripada begitu, bodo amat. Centeng Iti Piso Gata. Jalan dengan cepat. Badan sehat, capek, tidur nyenyak. Tapi kalau kita, terus begini-begini, nanti muncul pikiran jahat. Ini santet aja ini begini. Kita terus dimakan sama pikiran kita sendiri. Ya, jadi Iti Piso Gata itu bagus sekali. Nah, begitu. Nah, ketika kita sudah mulai tenang, kembali. Pelan-pelan kita tengok lagi kemarahannya. Kemarahan itu kan tidak terus-menerus begitu toh. Dia pasti suatu titik dia meredah. Suatu titik dia meredah. Kalau nggak percaya lagi marah, kita berdiri depan cermin melihat kemana. Kita kasih timer 1 jam bagaimana nih kemarahannya nih. Kita challenge kemarahan itu. Boleh aja. Biasa kalau kami ya para biku, kita kan di tengah hutan ya, jadi mau teriak kayak apa juga nggak ada yang dengar, paling monyet ya. Gitu. Jadi kalau lagi kesel, pikiran tumpul, kita chanting Iti Piso Gata, kita kencang-kencang suaranya. Itu membantu.
membantu. Ya, jadi amati. Bukan apa yang menyebabkan kita marah yang diamati, yang kita amati perasaan marah itu sendiri, kemarahannya itu sendiri yang kita amati. Ya, nanti tahu. Kemarahan itu ternyata hanya seperti itu saja. Ujung-ujungnya keinginan yang tidak tercapai. Ujung-ujungnya tanha. Itulah yang menyebabkan orang menderita. Ya, oke. Ada lagi? Kita tidak bisa menghapus penderitaan hanya sekedar memberikan alasan-alasan logis. Pakai pengertian-pengertian dhamma, ya. Tidak bisa menghapus penderitaan dengan cara demikian. Itu bersifat sementara sekali. Seperti orang sakit gigi, makan konstan. Tidak menyembuhkan tetapi hanya meredahkan. Ya, ini karma saya, memang inilah misalnya. Ya, semua orang tidak sempurna. Pengertian-pengertian dhamma itu bermanfaat. Tetapi tidak bisa menghapus, melenyapkan duka. Kenapa? Pengertian-pengertian dhamma itu ibarat kotoran kita hanya tutup sama rumput. Kotorannya nggak hilang, masih ada di situ. Jadi kalau ingin menghapus duka, kekotorannya itu dibiarkan muncul. Dibiarkan muncul dan dilihat sebagai hanya sekedar kekotoran. Di situ bukan kekotoranku, bukan aku, bukan diriku. Ya, nanti kita bicara ini lebih 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 jauh lagi. Jadi penderitaan manusia ini muncul karena ada landasannya. Seperti bangunan ini bisa berdiri kan ada landasannya, tanah. Ya. Tidak ada landasan tidak bisa berdiri. Penderitaan juga muncul karena ada landasannya. Sebab dari penderitaan apa duka samudaya saja? Hah? Tanha. Tanha. Tanha dan upadana itu dua hal yang tidak bisa dipisah. Sama seperti kemarin saya cerita, wedana dengan sanya, persepsi dengan perasaan tidak bisa dipisah. Tanha juga begitu. Dengan upadana tidak bisa dipisah. Tanha ini bisa berdiri karena ada dasarnya keakuan. Diriku, aku, milikku. Nah, ini dasarnya. Nah, untuk bisa melihat bahwa sesungguhnya aku yang sejati itu tidak ada, ini hanya persepsi-persepsi yang dibentuk oleh pikiran yang tidak mengerti. Ya. Ketika orang memahami ini hanya sekedar kondisi-kondisi yang muncul dan lenyap karena kondisi-kondisi, dia bisa memahami ini, maka pelan-pelan keakuan itu akan lenyap. Ketika tidak ada keakuan, maka tidak ada sebab atau dasar tanha untuk bisa berdiri. Kalau tidak ada tanha, tidak ada nafsu keinginan, makan. Lantas kalau tidak ada keinginan makan, mana bisa makan? Ingin makan itu bukan tanha. Ya. Ingin makan itu bukan tanha. Ingin makan ayam goreng itu baru tanha. Aku kalau udah kasih sambal dah enak nian makan. Nah, kalau makan harus ada sambal itu tanha. Makan itu kebutuhan jasmani. Ya. Ingin makan bukan tanha. Ingin makan pempek di sana, tempat lain dah enak, itu tanha. Ya.
Kalau biku nggak bisa begitu. Apa yang dikasih, ya itu kita makan. Kadang-kadang kita bingung dengan cita rasa. Campur ini, campur itu, kuah soto, kuah bubur, campur lagi sama ini. Wah, ini rasa apa? Kita bingung ceritanya itu. Nano-nano sih masih ada rasanya. Nah, ini bingung kita, lebih dari nano-nano rasanya. Ya udahlah, makanlah. Dan salah satu cara untuk mengikis kekotoran batin dengan perenungan. Makan itu tujuannya apa? Untuk kesehatan, supaya jasmani kita ini bisa aktivitas dengan baik. Jadi makan itu tujuannya bukan untuk kesenangan lidah. Apa yang enak belum tentu sehat. Apa yang sehat apa pasti enak? Ya juga belum tentu. Tapi kalau kita mengerti ini, hidup kita lebih simpel. Tadi seperti saya katakan, kalau mau bahagia, jangan berpikir ruwet, bikin hidupnya simpel. Berpakaian, ini kebutuhan atau keinginan? Tentu kebutuhan, kita nggak bisa keluar kalau nggak pakai pakaian. Kalau sampai dia keluar nggak pakai pakaian, di mana di sini rumah sakit jiwa? Kita antar ke situ. Hah? Pakaian ini kebutuhan. Ingin beli baju, itu bukan tanha kalau memang dia kehabisan baju. Ingin beli baju merek tertentu, itu tanha. Saya kalau nggak merek Mangga, saya nggak mau misalnya. Ya. Kan ada baju merek Mangga kan? Ya, Mango kan mangga bahasa Indonesia kan? Iya kan? Merek Mangga. Kan mahal merek Mangga. Padahal pepaya yang lebih besar itu bisa murah. Oh, saya kalau baju merek Palu saya sukanya. Merek Martil misalnya. Kalau merek-merek tertentu, ya itu jadi tanha. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau duitnya banyak ya. Nanti tak. Itu. Yang celakanya, ini cerita umat. Belum lama ini saya dapat cerita sama saya. Jadi keponakannya minta sama emaknya, "Mak, saya mau dibeliin iPhone 16," kata dia. Dia tanya sama saudara, "Apa sih iPhone 16 itu?" iPhone 16 di Indonesia nggak masuk, harus beli di Singapura atau Malaysia. iPhone 16 harganya mau berapa? 30-an juta mungkin. Gitu. Orangnya hidupnya sederhana. Gitu. Saya bilang sama umat itu, ceburin aja anaknya ke laut lah. Karena sebelum minta iPhone 16, anaknya itu juga minta motor. Minta motor Yamaha Aerox, ada Aerox ya? Iya, minta beliin Aerox. Saya juga nggak tahu motor Aerox itu kayak apa. Nah, anak-anak seperti ini tanha. Ya, ini tanha. Kalau hidup kita yang menyetir dorongannya terus tanha, hidup kita menderita. Salah satu cara untuk menekan tanha itu kita merenungkan patisewana. Ini salah satu mengikis kekotoran batin yang laten, patisewana. Merenungkan. Kalau orang sudah bisa merenungkan ini kebutuhan atau keinginan, hidupnya lebih sederhana. Hidupnya lebih sederhana. Ya. Jangan dipikir harus pakai baju jelek-jelek, bukan. Apapun yang kebutuhan, cari. Jadi ada cerita seorang umat, dia bisnis. Kapan dia pergi ke customer, ditanya terus, naik apa? Naik apa? Ditanya. Akhirnya dia kesel juga gitu. Dia beli Lexus yang terbaru. Seri apa itu? LX yang kayak Jeep itu yang besar. Dia beli itu. Habis dia naik itu nggak tanya lagi itu. Kenapa harga Lexus itu katanya 3M lebih katanya. Habis itu nggak tanya lagi.
Nah, dalam hal itu kebutuhan. Kenapa? Dalam bisnis kadang-kadang penampilan itu perlu. Bagaimana kita bisa meyakinkan customer kalau penampilan kita pakai tas juga bukan Hermes tapi kresek misalnya. Ya toh? Penampilan juga perlu kadang-kadang. Selama mampu dan kebutuhan, cari.